Pergi ke Universitas Jember bersama Pak Ahmad. Pulangnya ke Argopuro membeli coklat. Jikalau teman-teman mengaku cinta Nabi Muhammad, mari jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri dan insya Allah Allah muliakan para panitia UKMKI Siklus serta teman-teman seperjuangan yang insya Allah dicintai oleh Rasulullah. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Sang Pencipta 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan limpahan rahmat serta karunia kepada kita. Allah yang menciptakan tukang cukur, tukang bubur, serta kita manusia yang penuh bersyukur, insya Allah. Tak lupa solawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi akhirul zaman, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman fata morgana sampai ke kehidupan yang nyata. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan sepatah dua patah kata yang jika dipatah-patah akan memberikan ribuan makna, insya Allah. Izinkan saya membuka dengan salah satu syair. Syair ini berbunyi, Rabiul Awal bulan yang mulia, lahirnya sang pemberi syafaat. Perbanyak solawat kepadanya, agar kelak kumpul di akhirat. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Semoga salawat dan syair tadi tersampaikan kepada sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tak tahu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau adalah manusia mulia yang Allah ciptakan sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sebelum dilahirkan, Rasulullah kabarnya sudah mengguncangkan manusia dan para penduduk langit dan bumi. Namanya Muhammad telah menggetarkan seluruh jiwa manusia. Bahkan ketika mendengar kata Muhammad, orang-orang yang belum bertemu pun ketika mendengar sirah nabawiyahnya, mereka langsung bergetar dan merindukan sang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah seorang pemuda yang cerdas, yang berjihad di jalan Allah, yang beliau sangat merangkul umatnya. Di dalam diri beliau ada suri tauladan yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum Rasulullahi fi uswatun hasanah. Al-ayah, yang artinya sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Sebagaimana dikisahkan dari kisah perang Badar, para kaum muslimin dan Rasulullah melawan kafir Quraisy pada bulan Ramadan, di mana pada perang Badar kaum Rasulullah hanya 313 pasukan saja. Namun bagaimana dengan kaum kafir Quraisy? Mereka membawa 1000 pasukan, di mana jika secara logika mereka para kaum muslimin tidak akan menang. Namun ternyata pada nyatanya perang Badar ini mengalami kemenangan pada umat muslim. Ada dua yang menjadi titik di mana kemenangan umat muslim. Yang pertama, strategi yang digunakan Rasulullah adalah strategi yang sangat cerdas. Rasulullah dan para pasukannya datang ketika ba'da subuh atau setelah subuh, di mana Rasulullah langsung mengambil tempat di tempat matahari terbit, yaitu di bagian timur. Apa tujuannya? Agar para musuh silau ketika akan menembakkan panah kepada
kaum muslimin dan kaum Rasulullah SAW. Lalu ketika para kaum kafir Quraisy datang ke tempat perang Badar, mereka sudah melihat bahwa kaumnya, pasukannya Rasulullah sudah berada di tempat tersebut. Dan akhirnya mereka hanya mendapatkan tempat sisa. Itu adalah strategi yang cerdas yang digunakan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, tak hanya usaha Rasulullah saja bersama pasukannya, tetapi Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk dimenangkan pada perang Badar ini. Rasulullah bertawakal kepada Allah. Lalu apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah perang Badar ini? Yang pertama, jadilah muslim yang pemberani melawan hawa nafsu sendiri untuk di zaman sekarang. Yang kedua, berani untuk berdakwah. Kita lihat di Palestina sekarang sedang terjadi pembantaian. Apa yang harus kita lakukan jika kita tidak bisa berperang dan berjihad langsung ke tanah Palestina? Kita berusaha untuk berdakwah melalui sosial media, itu adalah hal kecilnya. Yang kedua, jadilah muslim yang cerdas, berwawasan luas, kreatif, dan memiliki strategi yang banyak. Bagaimana cara berdakwah kepada umat muslimin sekarang mengenai Palestina? Seperti contohnya berdakwah di sosial media menggunakan kata-kata inspiratif, menggunakan berita-berita yang sudah tervalidasi. Dan yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya kita mengandalkan usaha kita, tetapi memperkuat tauhid dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan. Usaha tanpa doa adalah sombong, dan doa tanpa usaha adalah bohong. Akhirul kata, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada perkataan dan perilaku yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan murni dari diri saya sendiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.